Nama saya Mas Rosid, NPM-nya 2101020009 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini adapun definisi dan pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja, qara'a yaqra'u Qur'anan, yang bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuai yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran bisa diartikan sebagai pengertian secara istilah sebagai kitab suci bagi umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat. Al-Quran ini bisa disampaikan dengan jalan mutakwir dari yang Sang Pencipta melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan bernilai ibadah jika seorang membacanya. Selanjutnya adalah para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama adalah periode sebelum hijrah, yang kedua adalah periode sesudah hijrah. Ayat-ayat Al-Quran ini turun sebelum periode pertama dinamai dengan ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Di sini ada beberapa kandungan isi Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai akidah, yang kedua adalah sebagai ibadah muamalah, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat adalah hukum, yang kelima adalah sejarah, dan yang terakhir adalah ibtad. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang bisa mendasari sebagai hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minun in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan kemudian yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.